Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih kita membahas tentang berita yang lagi viral, yaitu bentrok antara FPI dan Laskar Sabilillah yang kemarin terjadi di Pemalang Petarukan pada hari Rabu tanggal 23 Juli, tepatnya jam setengah 10 atau setengah 11 malam ya. Dari pihak Laskar FPI dan Laskar Sabilillah saling membela diri. Katanya yang nyerang duluan dari Laskar Sabilillah, sedangkan Laskar Sabilillah juga demikian. Katanya yang dulu menyerang dan membawa sajam dari Laskar FPI. Baik teman-teman, daripada kita saling menuduh satu sama lain, maka kita akan dengarkan bagaimana kronologi yang sebenarnya. Siapa yang duluan melakukan bentuk kekerasan dan penyerangan di pengajian Habib Rizik Syihab. Baik, kita dengarkan dari Kiai Haji Mubarak Tri ya, yang beliau melihat langsung kondisi kejadian waktu itu. Baik, saya akan menyampaikan kronologinya yang jelas. Sempat banyak sekali informasi berita yang terbalikkan di media sosial yang sangat menyudutkan PWI. Oleh karena itu, hal yang baik pada malam hari bisa jelaskan. Para pemirsa yang saya hormati, bahwa kejadian kerusuhan atau bentrokan di Malang itu tentunya berawal dari sebuah isu pada tanggal 5 Juli, di mana pada awal Juli itu ada isu, ada kabar bahwa di Petarukan akan ada kegiatan peringatan tahun baru Muharram yang akan mengundang Habib Rizik. Kemudian setelah ada informasi itu, desa Petarukan tersebut, ya, masyarakatnya termasuk kepala desanya itu menolak adanya kehadiran Rizik Syihab di masyarakat. Alasan penolakan tidak lain adalah tidak mau di Petarukan, khususnya di Pemalang, ini iklimnya tidak kondusif, karena kita juga tidak paham bahwa dimanapun Rizik berada pasti selalu menyampaikan salamnya dengan pengajaran umat untuk saling berhadapan dengan mengembalikan pemerintah. Ini yang menjadi pertimbangan masyarakat Pemalang. Kemudian setelah masyarakat Pemalang, kemudian PWI Pemalang yang berpaten ini mendampingi masyarakat Pemalang yang melakukan penolakan. Langkah pendampingan ini tentunya melalui edukasi, melalui mediasi, ya, baik dengan pemerintah setempat maupun dengan pihak lain. Dengan pemerintah setempat, PWI Pemalang mengeluarkan sebuah surat penolakan kehadiran Rizik Syihab di Pemalang yang ditujukan kepada Polres, dan akhirnya kemudian adanya mediasi atau pertemuan antara ormas Islam dan Forkopimda dalam hal ini dari Bupati Polsek yang bertempat di Polres, yang bertempat di Kesbangpol. Pada saat itu ada sebuah kesepakatan, ya, bahwa pengajian boleh berlangsung tapi tidak boleh melakukan hasutan atau yang sifatnya provokatif. Kemudian yang kedua, tidak boleh membawa senjata tajam dari kelompok manapun. Kemudian setelah itu masyarakat tetap tidak mau kehadiran Habib Rizik di Pemalang. Kemudian saya selaku pimpinan pusat dan sekaligus sebagai ketua wilayah Jawa Tengah melakukan mediasi dengan aparat keamanan. Kemudian saya minta pada aparat, saya sampaikan bahwa kegiatan itu besok rawan adanya konflik horizontal, gesekan antara kelompok. Namun bisa diatasi sebenarnya. Salah satu yang bisa mengatasi adalah pihak kepolisian. Dan bagaimana caranya? Dengan tidak mengeluarkan izin kepada pihak panitia untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Terus saya sampaikan kepada Polda pada saat itu bahwa
penolakan PWI ini bukan penolakan terhadap pengajiannya, tetapi penolakan terhadap pembicaranya yang mana pembicara sudah saya sampaikan tadi adalah Habib Rizik yang tentunya sangat provokatif ketika menyampaikan masalah dan apapun. Kemudian saya minta tolong kepada Bapak Kepolisian dalam hal ini melakukan mediasi kepada panitia untuk tidak melanjutkan kegiatan tersebut. Terus menyampaikan bahwa polisi sulit karena kita terbentuk dengan adanya undang-undang yang mana berhubung mengeluarkan pendapat katanya di undang-undang. Saya sampaikan ada pengecualian Pak dalam bahasa hukum tidak semua berhukum, tidak semua mengeluarkan pendapat ini undang-undang. Mengeluarkan pendapat yang sifatnya khusus saja, pasti dilarang oleh undang-undang. Berkumpul dalam rangka untuk melakukan gerakan yang sangat mengganggu soliditas keamanan itu tidak dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu kuncinya satu, bagaimana sikap tegas kepolisian dan bagaimana langkah tegar daripada aparat kepolisian. Kuncinya satu, jangan mengeluarkan izin. Tidak dikeluarkan izin pasti tidak akan terjadi gesekan. Namun polisi tetap tidak mau atau mengeluarkan izin atau membiarkan kegiatan terjadi. Maka saya yakin akan terjadi gesekan. Soalnya apa? Dari pihak dari Rizik tentunya akan membawa sebuah timnya yang mengawal dari luar daerah yang begitu banyak juga. Kemudian dari PWI menjaga membantu masyarakat dalam mengamankan wilayahnya. Terus kemudian ternyata sampai hari berikutnya ya juga belum terjadinya di panitia pertemuan untuk melaksanakan kegiatan dan naik ke panggung. Nah, situasi semakin memanas sampai jam 22.00 bahkan sampai tanggal 22.15 menit. Ya, bisa meminta saya untuk tetap menahan, namun di mediasi yang dilakukan oleh deputi kurang cepat. Ya, sehingga semakin malam semakin panas dan berita dan kondisi akhirnya teman-teman tidak sabar ingin menghentikan kegiatan artinya mengerjakan bukan perkara tapi pada panitia untuk mengganti pencapaian yang jadi maaf kalau ada teman-teman bahasa pengajian itu tidak benar bahwa PWI datang menemui panitia tetapi dalam rangka untuk meminta agar diganti pembicaraan agar jalan bisa. Namun mereka bergerak maju sana sudah dihadang oleh blokade ya. Bintang yang blokade jalan utama. Namun blokade itu yang saya heran kenapa blokade situasi pekerjaan. Yang ada jam satu yang langsung menuju panggung, kemudian setelah pekerjaan itulah blokade kepolisian itu membendung masanya itu. Artinya bahwa masih banyak yang saya heran kenapa blokade agar masa tidak masuk. Yang blokade itu setelah pertigaan bukan sepertigaan. Akhirnya teman-teman berusaha mediasi dengan Polres di tempat di blokade itu nggak berhasil. Terus molor sehingga teman-teman berinisiatif untuk langsung masuk pada panitia menuju ke tempat panggung. Namun sampai di tempat panggung yang disampaikan lempar-lempar batu kemudian juga masuk-masuk senjata tajam yang mengenai korban dari teman-teman PWI. Itulah awalnya. Jadi PWI tidak pernah membawa senjata tajam dan itu saya katakan nanti berdasarkan kami punya data. Data kami adalah pasien-pasien yang sampai hari ini masih dirawat di rumah sakit itu adalah luka-luka bekas senjata tajam. Banyak lagi teman-teman yang mencoba senjata tajam dan kami tangan kosong maka daripada banyak korban kita untuk sejenak ya biar nanti itu kita proses ini untuk secara saya kira itu sepintas kronologi saya Pak. Terima kasih. Ya. Berikutnya ya. Sebentar ini ada. Karena ini sebenarnya itu kan kalau dibanding dengan FPI itu kan sekali artinya itu kurang sekali gitu kan ya. Apa yang menjadi sebuah kekuatan yang dimiliki oleh SS di Pemalang sehingga warga-warga yang terdampak pada susunan kembali itu memahami sebenarnya ini loh. Kalau saya suruh turun, saya hati masyarakat itu untuk menentukan sama-sama memvokasi gitu kan. Nah, seperti apa Ya, PWS itu memang ibaratnya baru saja ya, baru umur 1 tahun 2 tahun dibandingkan dengan organisasi FPI yang lebih dulu jauh lahir. Kenapa PWS berani? Kenapa PWS bisa bersama rakyat? Karena tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa PWS adalah sebagian dari bela negara.
karena kondisi negara saat ini dalam kondisi yang sangat rangsang, bila mana tidak ditangani dan tidak disikapi justru akan mengancam masa depan negara Republik Indonesia dan juga termasuk federasi kita. Karena apa yang saya sampaikan oleh Habib Rizik sebenarnya adalah sebagaimana teori-teori olahraga yang dilakukan dari MUI yaitu DIT perang lomba kesamaan bangsa. Kalau perintah anjuran ajakan perang Rizik itu diberikan kepada para habaib, ayo kita angkat ayo kita sama pedang, kita hadapi tapi ini yang diprovokasi adalah anak bangsa berhadapan dengan anak bangsa. Inilah yang menjadi panggilan jiwa-jiwa kesatria Indonesia, jiwa-jiwa kesatria pejuang-pejuang Nusantara ini yang jangan sampai negara kita yang saat ini lagi membangun dan diacak-acak kembali oleh orang-orang pendatang yang selalu mengklaim yang paling jasa untuk Republik Indonesia ini. Nah, ini itu Bang. Kalau kemarin itu kan ini saya melihat perspektif sekali ataupun dasar-dasar menentukan manfaat tentang terjadinya sebenarnya apa sih kebijakan di Pemalang sehingga mengubah opini terhadap masyarakat. Itu sudah ada yang saya ambil dari mungkin bisa disaksikan juga oleh teman-teman gitu ya. Ini dari 1.600 responden yang kita ambil tanggal 22 sebelum acara di Pemalang sampai dengan hari ini. Kami harus tidak. Ada 300 itu 960 responden lagi. 60% persentase estimasinya. Tentang itu 62,62% jika menjadikannya 2%. Kemudian ada simpati PPRS itu 400 responden. Persentase estimasinya 20%, kemudian 62%-nya adalah 23-27%. Kemudian dukung dialog dan hukum itu 240, itu persentase 15%. Nah, ini sangat tinggi sekali dari negatif terhadap kelompok ini yang menurut masyarakat yang kita ambil populasinya adalah 1.600 dari 320.000 pengguna aktif sosial media. Dan kemarin juga ada yang kita sampaikan juga itu bahasanya kalau untuk ada hal pengajian juga itu kalau bisa juga mengundang Habib atau ceramah-ceramah yang provokatif. Itu bagaimana ada menurut pandangan ini? Ya, saya sepakat ya dengan apa dari survei tadi, yang mana sentimen negatif lebih tinggi untuk PPI ya, karena tentunya negara kita itu bahwa yang menolak itu bukan hanya PPI ya, perusahaan negara yang melakukan penolakan bukan hanya PPI, tapi seluruh masyarakat juga seluruh umat yang ada di Republik ini semuanya sebenarnya menolak kehadiran Rizik Syihab. Oleh karena itu maka trennya ya jelas tren negatifnya sangat tinggi untuk gerakan-gerakan di bawah kedepannya Rizik Syihab tersebut, Pak. Jadi saya sekali lagi bahwa dukungan yang mendukung gerakan anti Rizik Syihab ini sebenarnya bukan hanya PBI tapi seluruh warga masyarakat Indonesia, semua suku, bangsa dan agama mayoritas mendukung dan menolak dengan Habib Rizik Syihab. Ya. Kalau dari lapangan tadi, dari sisi lapangan di lokasi gitu ya, terkait kondisi warga sekitar itu kan pasti ada terdampak, ada mungkin trauma, ketakutan, atau mungkin ada sebuah pernyataan yang mau menjelaskan bahwa itu bukan sendiri kok sampai bentuk seperti ini. Mungkin ada informasi dari lapangan tadi, dari warga sekitar terkait tentang komunitas bagaimana psikologi mereka, karena ada bentukan seperti ini tadi. Ya, psikologis pasti ada. Sebelumnya bahkan kepala desa langsung menemui panitia, di mana kita lihat di video itu kan ada ya, ada video kepala desa menemui Laskar Sakera bahwa dia sangat keberatan daerahnya dijadikan ajang untuk kegiatan ini karena masyarakat sama ketakutan. Namun jawaban dari mereka itu ada, jangan saya yang menjawab. Nah, kita tidak aman seperti ini kan otomatis masyarakat karena merasa ketakutan. Nah, dengan masyarakat kita selalu melakukan edukasi bahwa untuk tenang saja, bahwa kondisi untuk sampai kapanpun teman-teman PWI akan selalu bersama rakyat, nggak usah perlu khawatir, nggak perlu ketakutan. Insya Allah kita berada di jalan yang benar untuk menegakkan sebuah keadilan, menegakkan sebuah kebenaran, dan tentunya untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Intinya justru ketika terjadi kayak gini, masyarakat semakin tidak suka, semakin banyak, semakin menegakkan, semakin bukti di Mari Banyumas. Maka yang kemudian salah satu tanggal 20-nya yang pernah diadakan biasa tanggal 24 pagi sebenarnya diadakan di Gandrung Mangu dari MCNU Gandrung Mangu, ranting NU Gandrung Mangu bersama Banser
Pagar Nusa dan seluruh warga setempat itu menolak. Bahkan Habib Nasib yang ketempatan pun menolak. Sehingga itu mengancam pada tanggal 24 itu menjadikan kegiatan pada jam 12.30 siang diganti di sebuah masjid yang lain di luar kecamatan Gadungangun. Namun masyarakatnya juga tetap menolak, ada gerakan damai di situ menolak aliran Rizik Syihab, sehingga pada saat itu tidak jadi naik panggung karena masyarakat seluruh elemen masyarakat setempat dan juga didampingi oleh Laskar Sabilillah PWI bersama-sama untuk melakukan suatu penolakan bersama di depan Cilacap. Tidak juga Mas, tanggal 24 malamnya juga sama, sehingga bersama-sama dengan masyarakat Laskar Sabilillah dan elemen-elemen lain menolak, dan itu juga gagal. Pertama tanggal 23 yang bisa berlangsung hanya di Pemalang. Nah ini tentunya saya yakin dengan kejadian Pemalang ini masyarakat harus makin cerdas, masyarakat makin paham. Ternyata ketika keadaan Habib di sini, maka kondusivitas keamanan daerahnya masing-masing akan mengalami gangguan. Oleh karena itu banyak sekali sekarang merebak ke seluruh wilayah di Indonesia, dan Jawa Tengah khususnya adalah yang banyak menolak dan selalu menolak kegiatan-kegiatan tersebut, karena Jawa Tengah merupakan suatu daerah yang kondusif. Tetapi dengan adanya kemarin saya sudah sampaikan, jangan sampai terjadi konflik di Pemalang. Namun ini kurang menjadi perhatian sehingga kebobolan aparat keamanan, kebobolan termasuk gagal dalam mengamankan daerahnya, karena dari awal tidak bisa melakukan suatu hal tegas, yaitu membatalkan ataupun mencabut izin atau melarang daripada kegiatan tersebut di wilayah Pemalang. Iya, kalau dari pelakunya berapa? Mungkin ada statement dari berapa terkait dengan ini? Ada tidak? Sampai hari ini saya belum mendengarkan. Oh, belum ada ya, artinya belum ada jawab ataupun kualifikasi yang mati lagi ya. Baik. Cukup. Baik teman-teman semuanya, rahimakumullahu jami'an. Tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Ketua PWI LS ya, Kiai Mubarak Tri, di mana teman-teman sebenarnya sudah ada mediasi antara pemerintah dengan warga Pemalang. Mediasi akan penolakan ya, mereka tidak mau penolakan adanya pengajian yang diusi oleh Habib Rizik, karena mereka sudah paham ceramahnya isinya provokasi, menghasut dan mengadu domba. Tapi ternyata ya qadarullah ya, dari mediasi tersebut tetap diadakan pengajian. Bahkan warga sudah mengatakan kalau memang ya diadakan pengajian, maka yang ngisi jangan sampai Pak Rizik Syihab, begitu ya. Tapi nyatanya yang kita lihat, beliau tetap mengisi kajian dan akhirnya terjadilah bentrok antara dua laskar FPI dan PWI LS. Baik teman-teman, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa ceramah-ceramah ya yang sifatnya mengadu domba, yang menghasut, provokasi ya, menjelek-jelekkan pemerintah, ini hendaknya kita hindari, karena tentu ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukannya mendapatkan ilmu, justru mendapatkan penyakit hati. Baik, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.